Hai semuanya, Shalom. Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman, walaupun via virtual kembali, karena ini adalah komsel online, atau mungkin pemuritan online lebih tepatnya, online discipleship, bersama dengan saya, Jeju. Just share, yuk bagikan saja. Ini juga men-encourage teman-teman untuk berani bersaksi dimanapun Tuhan tempatkan, di CG, di komsel, di sekolah, di kuliah, ketika sudah bisa onsite, atau di keluarga sendiri pun harus berani untuk bersaksi, atau bahkan di pekerjaan kita. Karena bersaksi itu nggak susah kok, itu gampang, asal kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, aku akan punya beberapa tema setiap harinya, tapi kalau untuk teman-teman rindu sebuah tema untuk aku angkat, untuk aku bahas, dari rema-rema pribadiku pastinya, langsung aja komen di bawah, juga bisa share. Oke, Kak Jeju mungkin next week bahas tentang ini dong, atau tentang tema ini, saya akan consider dan saya akan doakan. Kalau oke, saya akan bahas. Oke, masih dari kitab Tawarikh. Hari ini kita akan belajar how to be man of God. Bagaimana menjadi pria yang takut akan Tuhan, pria yang diurapi Tuhan. Ini mungkin lebih kepada para pria, tapi juga tidak tertutup untuk para wanita. Para wanita juga harus mendengar ini, untuk mungkin Anda boleh share kepada pasangan Anda, atau kepada ayah Anda. Tapi intinya adalah, this is about family. Dan aku dapat ini merema sekali. Di 1 Tawarikh 22 ayat 5, aku bacakan. Oke? Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu, baiklah, aku mengadakan persediaan baginya. Saya bold dan juga highlight kata persediaan baginya. Ingat, Daud memberikan persediaan kepada Salomo. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Aku suka dengan cara berpikir Raja Daud. Raja Daud tidak merasa bahwa, oh, gue orang yang diurapi Tuhan, gue gak akan mati. I'll live a long life. Jadi gak perlu mempersiapkan diri untuk kematian. Enggak. Raja Daud, walaupun dia masih muda, masih kuat, masih sehat, bahkan mungkin raja pertama yang pernah menaklukkan raksasa adalah Raja Daud. Raja Saul belum pernah sama sekali. Bahkan Saul takut di hadapan Goliat. Tapi Daud berani menantang Goliat. Orang ini luar biasa sekali. Walaupun dia sehat, tapi dia mempersiapkan sesuatu. Dia mempersiapkan warisan untuk anaknya sebelum dia mati. Bukan hanya warisan berbicara tentang uang, bukan. Warisan itu juga bisa berbicara tentang iman, tentang karakter yang kita turunkan, didikan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Apakah kita sudah lakukan itu, teman-teman? Untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah berkeluarga, yang punya anak, apakah Anda mempersiapkan kematian Anda? Bukannya beli peti mati atau siapin tanah, ya itu boleh, go ahead. Tapi tentang warisan iman kita, apakah kita sudah mempersiapkan anak kita kalau one day kita tiba-tiba dipanggil Tuhan? Karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Itu misteri yang hanya Allah yang tahu. Kalau one day, besok mungkin saya tiba-tiba dipanggil Tuhan, saya udah siap belum? Harus siap. Kalau jawabannya belum siap, kalau jawabannya tunggu Tuhan nanti, berarti ada dua kemungkinan. Satu, kita belum bereskan dosa-dosa kita. Atau kedua, kita nggak mau ketemu Tuhan. Kalau Anda sudah bereskan semuanya, dosa sudah Anda tinggalkan semuanya, dan Anda seperti Raja Daud sudah mempersiapkan semuanya untuk anaknya, sudah memberikan persediaan untuk anaknya, maka Anda pasti akan langsung rindu ketemu Tuhan. Sebab dunia ini nggak ada apa-apanya dibanding sorga. 100 bahkan 1000 kali lipat lebih keren sorga dibanding dunia ini. Haleluya. Ya, luar biasa sekali. Dia tahu bahwa Salomo anak ini masih muda, teman-teman, dan juga kurang berpengalaman. Makanya dia memberikan persediaan bagi Salomo anaknya. Sebagai seorang pria atau seorang ayah, kita harus memberikan persediaan untuk anak kita. Ini berbicara tentang banyak. Mungkin bisa saja saat ini berbicara tentang investasi kepada teman-teman. Kalau saat ini kita dipanggil Tuhan, bagaimana keuangan kita? Apakah kita sudah invest yang cukup untuk anak kita? Apakah kita sudah punya asuransi? Atau kita hanya membebani keluarga kita? Cek diri kita, cek karakter kita, cek hidup kita.
Kalau saya dipanggil Tuhan, saya bisa pastikan saya nggak akan jadi beban bagi keluarga. Bahkan saya akan meninggalkan warisan bagi mereka. Ini juga seperti memacu kita ya untuk ayo bekerja lebih giat lagi. Karena saya percaya kalau orang benar dan orang sungguh-sungguh rajin, pasti Tuhan berkati. Kalaupun belum, ada saatnya, mungkin pelan-pelan. Tapi on the way there, pasti Tuhan akan angkat hidupmu. Karena aku percaya kalau orang benar dan orang yang sungguh-sungguh bekerja, orang yang setia, orang yang berkarakter, nggak mungkin Tuhan nggak berkati. Orang fasik aja Tuhan berkati. Masa anak sendiri Tuhan nggak berkati? Mustahil, bukan? Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan kita memberikan hujan yang sama kepada orang benar dan orang fasik. Orang fasik aja kecipratan berkat yang harusnya dikhususkan untuk orang benar. Masa sebagai orang benar kita nggak dapat berkat? Nggak mungkin kita hanya dapat remah-remah. Kita dapat the full bread. Kita dapat roti seutuhnya, daging wagyu daripada Tuhan. Nikmati itu. Saya baca di ayat selanjutnya. 1 Tawarikh 22 ayat 14, kita lompat. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Kata Daud kepada anaknya Salomo. Aku senang sekali ayat ini. Kita sebagai seorang pria harus bekerja maksimal untuk keluarga kita, sampai ketika kita sudah mungkin tua, pensiun, kita bisa berkata kepada anak kita, "Nak, ini yang papa punya. Papa berikan banyak, tapi kamu juga harus menambahi. Kamu nggak boleh manja, kamu pun harus kerja sendiri. Tapi minimal ada modal buat kamu. Minimal ada rumah buat kamu. Minimal ada toko, pabrik, atau perusahaan yang papa tinggalkan untuk kamu kelola. Kamu nggak perlu mulai dari nol. Atap papa adalah kaki pijakan untuk kamu bisa melompat lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, semua keluarga-keluarga Allah harus seperti itu. Kalau misalnya papanya bisa segini, anaknya harus bisa segini. Katakan amin. Haleluya. Jadi, di sini poin yang saya dapat adalah walaupun dalam kesusahan, sebagai seorang pria sejati, kita harus tetap bisa mengutamakan keluarga. Sebagai seorang pria, Anda harus berani berkorban. Korban apa? Korban waktu sudah pasti. Korban tenaga, nggak usah ditanya lagi. Tapi korban yang selanjutnya adalah korban hobi atau me time. Saya dulu hobinya banyak sekali. Saya suka fitness. Saya sehari fitness bisa 3 kali, bayangkan. Paginya basket, kemudian fitness, kemudian sorenya atau malamnya Muay Thai. Oh, saya suka sekali yang martial arts yang beradegan fisik mungkin. Ya nggak sih? Karena saya dulu cita-citanya menjadi pemeran aktor untuk sinetron laga atau film laga. Tapi nggak kesampaian. Yang kesampaian Joe Taslim. Ya. Oke, nah jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita sebagai pria harus berani untuk mengorbankan hobi kita. Jangan mungkin Anda berkata seperti ini. Mungkin Anda berkata, tapi kan gue mau basket. Aduh, tapi saya mau main golf. Atau saya mau sepeda. Saya nggak bisa jaga anak. Saya nggak bisa mungkin luangkan waktu untuk mengajar anak. Karena besok saya harus ini dan itu. Jangan. Sebagai seorang pria, apalagi sebagai seorang bapak, kita harus tahu prioritas kita. Yaitu apa? Tuhan dan keluarga. Bukankah Anda bekerja juga untuk keluarga? Oleh karena itu, Anda juga harus berani untuk memangkas me time Anda atau hobi Anda untuk ada bersama dengan keluarga, untuk be a present father, untuk menjadi bapak yang hadir dalam kehidupan anak-anaknya. Karena menurut saya ajaran yang terbaik bukan datang dari kekerasan atau bukan datang dari omelan, tapi datang dari kehadiran. Jika Anda hadir di dalam hidup keluarga Anda, maka mereka pasti mengidolakan Anda. Mereka pasti akan listen to whatever you're saying. Kenapa? Karena Anda hadir. Itu adalah menurut saya kado terbesar bagi keluarga. Bukan mainan, bukan mobil baru atau rumah baru, itu bonus. Tapi kehadiran sebagai kepala keluarga, sebagai imamat rajani. Imam, kalau Anda hadir dalam keluarga Anda, maka keluarga Anda pasti dipulihkan. Maka keluarga Anda pasti akan jauh dari perceraian, KDRT, atau narkoba. Saya jamin itu. Haleluya.
Izinkan saya berdoa bagi Anda. Bapa di sorga, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk para penonton Just Share. Aku perkatakan untuk para pria-pria dibangkitkan keimamannya. Engkau adalah imamat rajani. Engkau adalah garam dan terang dunia. Dimanapun Tuhan tempatkan kamu, bersinarlah di sana, berdampaklah di sana. Sebab itu adalah takdirmu untuk menjadi dampak, to be huge impact to this world. Aku perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, para pria yang mungkin saat ini loyo, saat ini mungkin para pria gak berani untuk bangun mesbah doa. Aku perkatakan, mulailah membangun mesbah doamu, bangun mesbah keluarga, ajak anak dan istrimu untuk berdoa. Walaupun mungkin awkward karena gak pernah lakuin seperti itu, tapi coba saja, day by day, step by step, coba untuk bangun mesbah doa. Aku percaya bahwa keluargamu pasti akan dilindungi. Pasti akan ada malaikat-malaikat yang Tuhan utus untuk menjaga kesehatan, hubungan, dan finansialmu. Tuhan pasti akan berkati Anda. Tapi pertama, carilah dahulu apa yang benar, yaitu bangun keluargamu. Sebab jika keluarga ini kuat, maka Tuhan pasti bisa berkati semua. Aku perkatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para pria-pria juga tidak malu mengakui bahwa Engkau adalah Allah mereka. Tuhan, mulai saat ini para pria menjadi berbeda. Mereka bisa memimpin keluarga mereka. Mereka memiliki otoritas baru. Berikan tongkat otoritasmu kepada mereka. Sebab hamba percaya bahwa Engkau ketika berbicara dalam sebuah keluarga, Engkau akan berbicara kepada kepala keluarga dahulu, kemudian baru yang lainnya. Thank you Tuhan, kami terima berkat-Mu dan urapan-Mu. Saat ini akan banyak man of God yang dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Father. Haleluya. Amin. God bless you, and I'll see you on the next episode of Just Share.